Halo, selamat pagi Sobat Radar Banyuwangi. Ketemu lagi di salah satu segmen kita yang udah lama nggak on air. Podcast Tiki Taka. Nah, tak kira aku ambil wong loro iki salam satu track ya. Iya. Ini ada karena podcastnya Tiki Taka kita punya teman baru. Bukan teman baru tuh ya, udah lama. Bintang utamanya lah, bintang utama podcast Tiki Taka kita keluarkan lagi. Pret. Bung Ferry Setiawan. Jadi kalau kemarin di podcast satu track, saya, Bang Lukas, sama Bang Andre bilang hari ini kita mau ada podcast nih yang baru. Karena mau ada event kelas dunia. Ya. Ada event kelas dunia 4 tahunan. Teman-teman udah tahu apa ya? FIFA World Cup. Tahun 2026 yang nantinya akan berlangsung di benua Amerika. Pasnya di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko yang nanti akan jadi tuan rumah. Ya, nanti sebelum laga ini kita mulai, nanti kita mau tanya-tanya nih sama Bang Anco nih. Nickname-nya tetap Bang Anco. Bang Anco dan Bang Ferry. Soal nanti analisis. Gimana sih nanti 4 grup awal yang akan kita bahas hari ini akan berlaga di FIFA World Cup 2026. Nah, hari ini kita mau bahas 4 grup dari grup A sampai grup D. Nah, oke, mungkin Bang Ferry sama-sama dulu teman-teman. Jangan ada dulu, Pak. Ketemu lagi sama saya di podcast Tiki Taka ya ini ya. Sorry udah lama nggak on air jadi agak kaku. Piala Dunia tahun ini untuk pertama kalinya ya diselenggarakan di 3 negara. Setelah tahun 2002 saat itu Korea Jepang 2 negara, sekarang ini 3 negara. Tepatnya di USA, Kanada sama Meksiko. Sebenarnya kalau Meksiko sama Kanada udah kalau Amerika sama Meksiko ini untuk kedua kalinya ya jadi tuan rumah. Bahkan Meksiko mungkin udah 3 kali mulai tahun 70-an udah pernah jadi tuan rumah juga. Kalau Amerika Serikat kebetulan untuk kedua kalinya setelah tahun 94 yang waktu itu juaranya Brazil. Oke. Tapi untuk Kanada ini baru pertama kalinya. Oke, kita langsung aja bahas ke grup A ya. Kita langsung ke tuan rumah aja. Di pertandingan pertama ketemu sama Afrika Selatan. Ini sama aja kayak pertandingan mengulang pembukaan Piala Dunia 2010. Waktu itu tapi tuan rumahnya Afsel ketemu Meksiko. Ini kebalikannya. Meksiko ketemu Afsel. Oke. Kalau dari Meksiko sendiri banyak perubahan. Pelatihnya masih pelatih yang lama, bukan pelatih lama. Bisa dibilang Aguirre, nama pelatihnya ini Aguirre. Aguirre ini dia udah keluar masuk lah timnas Meksiko. Sekarang dipercaya kembali untuk menangani timnas Meksiko untuk Piala Dunia tahun 2026. Banyak pemain-pemain baru yang dibawa, tapi juga masih ada beberapa pemain-pemain yang masih dipercaya seperti kipernya Guillermo Ochoa itu umurnya sudah 41 tahun ini. Lalu ada Raul Jimenez, pemainnya Fulham, itu umurnya sama kayak saya, 35 tahun ini, ya, salah satu pemain senior juga. Dan ada satu pemain yang sedang bersinar, namanya Santiago Jimenez, pemainnya AC Milan. Kalau melihat track record-nya Meksiko di Piala Dunia, Meksiko itu punya kestabilan performa ya. Mereka itu minimal selalu tembus babak 16 besar atau babak round kedua. Tapi Piala Dunia terakhir tahun 2022 mereka gagal masuk ke babak round kedua karena kalah selisih gol sama Polandia. Dan saat itu masih ada Lewandowski. Mereka kalah selisih gol, jadi mereka harus gugur di babak grup. Ya kalau prediksi saya sih Meksiko tahun ini bisa mungkin minimal round ketiga lah. Kalau sekarang berarti round ketiga itu ya babak 16 besar ya, karena dengan penambahan jumlah peserta yang sampai 48 tim kalau nggak salah, 48 tim, saya yakin Meksiko bisa berbicara lebih banyak apalagi main di negara sendiri dengan dukungan supporter yang pasti luar biasa. Bang Aco? Ya, kalau untuk tahun ini ya, tahun 2026 ini kalau dihitung saya ngikutin Piala Dunia itu mulai dari 98. Waduh, saya baru lahir. Ya, 98 itu baru 98, 2002, 2006, 2010, 2010, 14, ya.
18 2022 22. terakhir. Berarti ini Piala Dunia yang ke-8 ya. Oh, iya. Nah, memang sih nggak terlalu ngikutin kalau khususnya untuk timnas ya. Tapi kalau dilihat dari jumlah peserta dan perwakilan antar benua untuk di grup awal di grup A khususnya Meksiko dan Afrika memang sangat berbeda. Kita lihat karena memang mereka sebelumnya menjadi tuan rumah seperti Afrika dan Meksiko. Cuman hasil waktu itu saya nggak tahu, lupa ya. Waktu yang tuan rumahnya Afrika Meksiko tuh kalah di babak 16 besar, kalah sama kalau nggak salah sama lupa juga saya. terus sudah terlalu lama. Tapi babak 16 besar itu waktu itu. Nah, kalau untuk lihat peluang sebenarnya semua hampir semua ini rata. Karena kita tahu sendiri peserta yang ada ini memang kayak Meksiko, Afrika, Korea, Eko, ya kan? Apalagi khususnya Korea juga sebagai kuda hitam ya. Ya. Jadi peluang yang 50-50 awal. Peluang untuk juara grup di grup A itu khususnya ya 50-50 masih rata lah. Kalau Meksiko ya karena memang dia menjadi tuan aja. Pasti kan ininya lebih besar lah. Ya, buat publiknya utama ya. Publiknya lebih besar. Ya mungkin kalau yang bisa dibilang agak agak di underestimate di grup ini mungkin Afrika Selatan ya, karena mungkin kalau kita lihat komposisi skuad yang dibawa itu mayoritas main di liga lokal, yang bahkan mungkin hampir semua orang nggak ngerti karena saya yakin nggak banyak yang melihat Liga Afrika Selatan ya. Tapi satu yang mencuri perhatian itu kipernya yang namanya Rowan Williams. Itu yang kemarin waktu di Piala Dunia antar klub bisa menepis tendangan pemain Real Madrid kalau nggak salah. Itu makanya namanya sempat naik juga karena memang penampilannya, bahkan dibilang saat Onana lagi drop di MU, Rowan Williams itu justru digadang-gadang mending beli Rowan Williams daripada Onana karena memang penampilannya bagus. Dan di Piala Afrika pun, Piala Afrika terakhir Afrika Selatan bisa tembus sampai babak semifinal ya karena salah satunya Rowan Williams ini. Karena mereka bisa sampai ke semifinal itu karena kebanyakan menang adu penalti dan penyelamatnya si Rowan Williams ini yang kebetulan juga kapten. Oke. Oh ya, aku lupa tanya. Biasanya kalau di Piala Dunia kan pasti ada timnas yang dijagokan. Bang Acu ngejago timnas mana? Kalau saya tetap ini kalau dari dulu ya dari Piala Dunia tahun 98 ya Prancis. Prancis lebih ada timnas Prancis sih. Ternyata beda. Gue kirain sama kayak ini waktu di MotoGP yang dia pegangnya orang Spanyol, kira pegang Spanyol. Beda ternyata. Kalau Bang Ferry? Kalau tim favorit sih masih Spanyol ya. Masih Spanyol. Masih Spanyol. Karena melihat konsistensi permainan juga kan, apalagi 10 tahun ini kan juga masih muda-muda gitu. Ya menarik, tapi untuk tim Spanyol nanti akan kita bahas nanti di besok-besok karena masih belum ada di 4 grup awal yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Tapi overall gimana nih Bang Ferry untuk di grup A, dua tim yang kira-kira bisa jebol dari fase grup lah, yang prediksinya? Yang pasti Meksiko saya yakin Meksiko pasti lolos ke babak berikutnya karena ya itu tadi memang selain memang komposisi skuadnya yang lebih baik daripada 3 tim yang lain dan faktor tuan rumah itu pasti akan menjadi faktor yang cukup mendorong mereka untuk bisa bermain jauh lebih baik lagi. Lalu yang kedua mungkin Korea Selatan itu juga bisa Korea Selatan, karena Korea Selatan itu kalau ngomong Korea Selatan pasti sekarang yang di pikiran apalagi orang-orang Indonesia pasti yang diingat Kim Min-jae, backnya Bayern Munchen, terus Lee Kang-in, gelandangnya PSG yang kemarin bawa PSG treble winner tahun lalu, tahun ini double winner tapi lumayan lah. Lalu yang ketiga ya siapa lagi kalau bukan Son Heung-min. Ya. Bang Acu sendiri gimana? Kurang lebih sih sama pasti Meksiko dan Korea. Khususnya kalau Korea kan kita juga berhubung kita jadi dari Asia. Ya, timnas kita nggak masuk ya. Sama dia. Dukungnya yang dari Asia. Pasti kan gitu ya. Oke.
Meksiko dan Korea pastinya. Ya. Oke, lanjut ke grup B. Ada Kanada, Bosnia, Qatar, dan Swiss yang ada di grup B. Dikit Bang Ferry untuk profil lah overall grup B. Kalau Kanada sebagai tuan rumah kedua ya setelah masuk tuh Kanada saat ini dilatih oleh Jesse Marsh. Jesse Marsh ini mantan pelatihnya Leeds United. Lalu beberapa pemain yang mungkin akrab di telinganya supporter asal Indonesia mungkin ada Alfonso Davies, back sayapnya Kanada, Bayern Munchen, back sayapnya Bayern Munchen yang kebetulan juga kapten kesebelasan. Lalu juga ada Jonathan David, strikernya Juventus yang sempat menjadi top skor di Ligue 1 bersama Lille, juga membawa Lille menjadi juara. Kalau Bang Enzo sendiri, Lanjut, Nah ini di grup B, kalau saya lihat ya Swiss. Nah Swiss itu kayak pemain-pemain lama masih ada ya pastinya ya. pemain-pemain lama ya, pelatihnya juga kebetulan sama dengan pelatih waktu Euro kemarin, Murat Yakin, Terus pemain-pemainnya kayak si siapa? Kanji masih ada. terus- Cuma minus Jan Sommer. Jan Sommer kan kebetulan setelah Euro pensiun. Padahal sebenarnya kalau secara performa juga masih layak sebenarnya di timnas. Tapi penggantinya pun nggak kalah, Gregory Kobel, kipernya Borussia Dortmund. Tapi kalau ya itu Gregory Kobel itu angin-anginan mainnya, bagus di klub tapi di timnas itu selalu, makanya dia selalu jadi pilihan kedua setelah yang sama. Ya itu kita lihat nanti di Piala Dunia apakah bisa merubah stigma itu setelah tidak adanya yang sama, apa dia bisa menjadi pemain yang bisa menjadi kartu truf untuk timnya atau penyelamat lah. ini patut dinanti Iya. waktu pertandingan lah. Kan kalau grup B kan pastinya Kanada dan Swiss sih. Optimis ini ya, buat timnasnya ya Bang ya, Iya. tembus ya. Bang Ferry sama atau ada pandangan mungkin? Nah, kalau di grup B saya Swiss pasti Swiss. Kanada boleh dibilang ya mungkin tuan rumah ya dengan beberapa pemain, tapi juga ngelihat kompetitor yang lain, kompetitornya seperti Qatar pun sekarang Qatar dilatih oleh Julen Lopetegui, mantan pelatihnya Real Madrid, mantan pelatihnya timnas Spanyol. Jadi kebetulan sekarang ngelatih Qatar. Bisa dibilang grup yang paling 50-50 itu di grup B, karena menurut saya tim menengah semua rata kalau menurut saya. Lebih merata dibandingkan tadi Ya, grup juga A ya. grup A. Kalau grup A kan kayaknya udah, kalau kita melihat belum main pasti Meksiko lolos inilah ya gitu lah. Di grup B ini masih nanti lihat performa pemain nanti lah waktu pertandingan seperti apa. Ya, Iya, apalagi Bosnia juga kan, ada Bosnia ya kita juga nggak bisa menganggap enteng Bosnia bisa membuat Italia gagal ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya, walaupun cuma lewat adu penalti, tapi ya kalau nggak mentalnya bagus ya nggak nggak mungkin lah, ya. Oke, kita lanjutkan ke grup C. Nah, ini di grup C ada Brasil, Maroko, Haiti, dan juga Skotlandia. Ini kalau ngomongin Brasil paling sambil merem di grup ini kan Brasil ya. Brasil. Sejelek-jeleknya Brasil lah. Sejelek-jeleknya tapi paling bagus di grup. Iya. Ya. Brasil untuk tahun ini transfer. Hmm. Siapa pemain yang dikeluarkan dan apa keunggulannya di tahun ini? Kalau Brasil kalau dibilang skuad tahun ini nggak sebagus skuad Brasil tahun sebelumnya, karena average usia pemainnya bisa dibilang mungkin yang tertua di World Cup ini ya, mungkin sekitar rata-ratanya 29 tahun ya. Kepala tiga. Ya, kebanyakan semua kepala tiga, mulai dari Alisson Becker kipernya, lalu kaptennya Marquinhos, lalu juga yang jadi kejutan itu kan Neymar kemarin akhirnya dipanggil sama Carlo Ancelotti. Padahal Neymar ini mulai tahun 2003 dia udah nggak pernah dipanggil sama timnas Brasil, ya karena alasan mungkin penurunan performa dan cedera juga. Ya nggak tahu ya alasan apa Ancelotti akhirnya memanggil Neymar, entah memang karena dibutuhkan dalam tim atau hanya untuk proyek apa ya. Karena itu jadi tahun terakhir kan, kayak Neymar, Ya, Messi, Ronaldo kan. Ya, kalau ngelihat
memang kalau ngeliat Brazil main tanpa Neymar memang nggak ada bintang yang seterang Neymar Iya. namanya di Brazil di tahun ini kan. Lalu ya semoga Brazil bisa kembali ke masa-masa jayanya lah, mengulangi World Cup tahun 94. Ya. Karena juara di tahun itu juga. Oke, kita lanjut ke prediksi. Kira-kira dua tim yang bisa tembus dari grup C sampai dapat dari Pati. Dari 4 tim di grup ini ada Maroko, Brazil, Haiti, sama Scotland. Yang pasti Maroko itu pasti akan jadi kompetitor utama karena Maroko itu sekarang lagi bagus-bagusnya ya, bisa dibilang golden eranya Maroko. Kipernya Yasin Bono, lalu back sayapnya Achraf Hakimi, lalu di posisi depan ada Ibrahim Diaz, pemain naturalisasi dari Spanyol. Saya rasa dua tim ini akan jadi favorit di grup ini. Tinggal Haiti sama Scotland. Mungkin Scotland bisa lah mencuri kesempatan untuk bisa menjadi peringkat 3 terbaik lah untuk bisa lolos. Kalau Bang Acu gimana? Ya, kurang lebih sama Brasil Maroko. Brasil Maroko ya. Karena memang dua timnasnya memang di World Cup dunia memang sudah terbukti ya. Bisa jebol istilahnya. Oke, kita masuk lagi ke grup D, di mana di grup D ini ada timnas tuan rumah juga, yaitu USA ya, United States of America, dan Paraguay. Tetangga kita, Australia juga ada di sana, dan juga Fiji yang ada di sana. Sedikit Bang Mer, untuk di grup D, mana yang timnasnya paling menarik lah? Kalau udah grup D, saya rasa untuk yang paling favorit untuk lolos pasti tuan rumah. USA, tuan rumah USA karena memang USA ini bisa dibilang pemainnya nggak ada pemain yang terlalu mentereng, tapi juga nggak jelek-jelek banget karena apa ya? Rata-rata memang semuanya bermain di Eropa seperti Christian Pulisic, lalu Robinson back sayapnya Fulham, lalu ada Jonathan Dos, pemainnya PSV Eindhoven sekarang. Itu bisa memberikan performa, pasti akan bisa memberi performa yang terbaik untuk negaranya, sama seperti Meksiko yang punya energi lebih karena menjadi tuan rumah, dapat dukungan langsung dari tuan rumah, dari pendukung tuan rumah ya pasti si Amerika. Lalu yang kedua ya kalau ngelihat dari tim-tim yang ada di ini sepertinya Turki sih. Turki karena Turki juga kemarin di Euro juga mainnya juga bagus, bisa tembus babak perempat final. Pelatihnya pun juga bisa dibilang lumayan, Vincenzo Montella, mantan pemain timnas Italia dan pemainnya di Roma. Saya rasa ya itu USA sama Turki. Oke, kalau Bang itu ada pandangan mungkin? Amerika Paraguay. Ya Amerika Paraguay ini. Amerika dan Paraguay ya. Apa Bang ya? Ya, karena salah satunya kalau Paraguay juga di benua Amerika ya, otomatis kan pasti pendukung juga berbondong-bondong. Ya gak jauh amat lah. Iya, nggak jauh amat kan. Karena biasanya Meksiko sama Amerika sendiri kan satu daratan. Iya. Iya kan, tinggal nyebrang aja kan, nggak harus. Jadi saya rasa sih Paraguay sendiri karena memang dia ada di benua Amerika, ya dia jadi salah satu kandidat juara grup lolos yang bisa di grup G ya. Kalau Turki mungkin bisa jadi nomor 3-nya lah. Oh, nomor 3 aja ya. 4 at least Australia nanti yang terakhir. Ya mungkin ya Australia itu juga bisa mencuri peluang untuk menjadi peringkat 3 terbaik karena melihat performanya di World Cup terakhir bahkan bisa menang lawan Prancis. Juga justru tim-tim yang kita anggap lemah itu biasanya malah akan memberi kejutan. Itulah bagus yang justru kita seksinya World Cup itu di situ. Soalnya kayaknya kayak nggak ada beban gitu ya. Kalau main nggak ada beban itu kan itu yang bahaya tuh. Iya itu. Ya. Itu tadi sobat Tiki Taka ya dari 4 grup awal yang kita bahas di pagi hari ini sama Ferry dan Bang Ajo di sini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan sama Bang Ajo ya. Karena pekan ini kayaknya screen time-nya akan banyak nih. Banyak. Nah nanti teman-teman besok kita akan lanjutkan lagi ya sama Bang Ferry sama Bang Aziz juga untuk melanjutkan prediksi dari 4 grup selanjutnya, yaitu nanti ada di grup E, F, G, dan grup H. Yang mana di grup ini nanti kalau kita lihat lumayan serem-serem juga karena salah satunya nanti timnasnya
Bang Ferry nih juga nanti akan kita bahas di sana. Dan nanti di grup F mungkin kalau ada teman-teman yang sudah nonton di sana ada tim Asia juga di sana yang juga cukup ngeri. Ya, Jepang betul. Dan di grup E ini mantan tuan rumah 2006 juga ada seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya besok. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti video ini muncul, jangan lupa beli like, comment, dan subscribe-nya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan aja tulis di kolom komentar. Mau itu prediksi silakan. Nanti siapa tahu beruntung besok kita bacain kayak gitu. Sering biasa ya. Oke, makasih teman-teman sudah nonton obrolan kita singkat pagi hari ini sama Ferry dan Bang Hajo. Kita lanjutkan besok untuk prediksi World Cup 2026. Jangan lupa signing out.